Pagi tanggal 18 Mei 2018 matahari baru saja muncul di langit Indramayu, Jawa Barat. Udara masih lembab dengan embun sementara di tepi sungai Cimanuk para pekerja tambak ikan milik keluarga Sulastri sudah bersiap-siap. Hari itu mereka berencana menguras kolam nomor 3 untuk memanen ikan nila hasil utama yang biasa dijual ke pasar kota. Suasana awalnya penuh semangat. Para pekerja tertawa berkanda sambil menggayuh ember dan jala. Namun dalam hitungan menit keceriaan itu berubah jadi jeritan. Salah seorang pekerja berteriak keras. Di dalam jaring yang baru diangkat bukan hanya ikan yang terperangkap, melainkan sebuah tengkorak manusia masih menempel beberapa helai rambut panjang menggambang di antara lumpur hitam pekat. Seisi tambak mendadak hening. Tidak ada yang berani bergerak. Salah satu pekerja menemukan lagi potongan tulang kecil, sebuah gelang patah dan kain berkak lumpur. Ketakutan menyelimuti udara. Seolah-olah seluruh desa kecil di pinggiran sungai itu tiba-tiba membeku. Arif Pratama, putra tunggal Ibu Sulastri yang mengelola tambak setiap hari, wajahnya langsung pucat pasi. Tangannya gemetar ketika buru-buru menghubungi polisi. Beberapa jam lalu kolam itu hanyalah tempat penuh ikan. Kini ia berubah menjadi lokasi pembunuhan yang mengerikan. Pertanyaan besar muncul, siapa korban ini, mengapa jasad manusia bisa bersemayam di dasar kolam keluarga Sulastri, dan mengapa wajah-wajah anggota keluarga terlihat terlalu tenang seolah sudah tahu sesuatu. Tak lama setelah laporan diterima, sebuah tim investigasi dari Polda Jawa Barat tiba di lokasi. Kombes Arif Setiawan, seorang perwira dengan pengalaman lebih dari 30 tahun menangani kasus kriminal, turun langsung memimpin penyelidikan. Dengan tatapan tajam ia langsung menyimpulkan ini bukan kecelakaan, bukan pula kematian wajar. Ini jelas pembunuhan yang disembunyikan dengan cara keji, ujarnya pelan namun tegas. Hal yang paling mengganggu hatinya bukan sekadar tengkorak atau potongan tulang, melainkan sikap aneh keluarga pemilik tambak. Ibu Sulastri, pemilik utama usaha, tampil di lokasi dengan air mata berlinang. Ia menangis terseduh mengeluh bahwa selama puluhan tahun bekerja baru kali ini melihat kejadian seburuk itu. Namun tatapan Kombes Arif tidak lepas dari Arif Pratama. Pemuda itu tampak gelisah, kedua tangannya terus menggosok-gosok seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Ketika ditanyai, Arif menjelaskan bahwa istrinya Siti Mariam sudah sebulan tidak pulang setelah pertengkaran kecil soal uang. Dia marah dan bilang mau tinggal di rumah orang tuanya di Cirebon. Saya kira cuma sementara, makanya saya tidak lapor polisi, katanya dengan suara ragu. Alasan itu terdengar masuk akal tapi justru membuat penyidik semakin curiga. Bagaimana mungkin seorang istri hilang sebulan penuh tanpa satu pun pesan atau telepon? Ibu Sulastri menambahkan dengan nada datar, saya pikir itu urusan rumah tangga, biar mereka selesaikan sendiri. Saya tidak ikut campur. Jawaban yang terkesan wajar tapi di mata penyidik justru mencerminkan ketidakpedulian yang mencurigakan. Bagaimana mungkin seorang menantu menghilang begitu lama tanpa memikul rasa khawatir? Tim investigasi segera mengambil sampel DNA dari tengkorak dan potongan rambut lalu membandingkannya dengan sisir dan barang pribadi Siti Mariam yang masih ada di kamar. Sementara itu tim lain diberangkatkan ke Cirebon untuk memastikan apakah benar Mariam pulang ke rumah orang tuanya. Kombes Arif tahu betul dalam banyak kasus pembunuhan keluarga pelaku seringkali justru orang terdekat korban. Dan kebohongan di awal biasanya bukan untuk melindungi orang lain melainkan untuk membeli waktu. Diam-diam ia mulai menaruh kecurigaan besar, apakah mungkin tubuh yang baru ditemukan di kolam itu sebenarnya milik Siti Mariam dan pelakunya bukan orang asing melainkan seseorang yang sedang berdiri di sampingnya. Sore hari tanggal 20 Mei 2018 suasana langit Indramayu mulai meredup ketika tim penyidik khusus yang dipimpin Kombes Arif Setiawan berangkat menuju Cirebon. Tujuan mereka jelas memeriksa kebenaran keterangan Arif Pratama bahwa istrinya Siti Mariam telah pulang ke rumah orang tua setelah pertengkaran kecil. Perjalanan ditempuh dengan mobil dinas berwarna gelap. Jalanan relatif sepi, hanya sesekali dilalui kendaraan yang melintas cepat. Di dalam mobil tidak ada obrolan ringan. Semua petugas duduk kaku memandangi jalan dengan tatapan serius. Ketegangan terasa menyisakan sebab mereka tahu jawaban dari keluarga Mariam bisa menjadi kunci pembuka kasus yang semakin rumit. Setibanya di sebuah gang sempit di pinggiran kota, Cirebon, tim berhenti di depan sebuah rumah sederhana berdinding semen yang mulai menggelupas. Pagar bambu bergoyang diterpa angin sore. Salah satu penyidik mengetuk pintu kayu tua. Dari dalam muncul sepasang suami istri parubaya. Wajah mereka tampak lelah tetapi ramah. Namun seketika berubah bingung ketika mendengar pertanyaan penyidik, apakah benar putri Anda Siti Mariam sudah pulang dan tinggal di sini sejak sebulan lalu? Pertanyaan itu membuat pasangan tua itu saling berpandangan. Mata sang ibu langsung memerah, suaranya bergetar menahan tangis. Tidak Pak, Mariam belum pernah pulang. Kami kehilangan kontak sejak awal bulan. Teleponnya tidak aktif, pesan tidak pernah dibalas. Awalnya kami kira dia hanya marah pada suaminya, tapi sudah terlalu lama, hati saya gelisah setiap hari.
Jawaban itu membuat seluruh tim penyidik terdiam, seolah waktu berhenti berputar. Hanya dengan beberapa kalimat seluruh keterangan Arif Pratama di Indramayu runtuh, fakta jelas Mariam tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya. Ia hilang tanpa jejak tepat pada saat sisa-sisa jasad manusia ditemukan di kolam tambak keluarga. Beberapa jam kemudian laporan laboratorium DNA tiba. Hasilnya tegas rambut yang menempel pada tengkorak kokok dengan sampel rambut Siti Mariam yang diambil dari sisir di kamarnya. Tidak ada lagi keraguan. Korban yang terkubur di dasar kolam adalah Mariam, menantu dari Ibu Sulastri. Kabar itu diumumkan segera. Tim penyidik kembali ke Indramayu malam itu juga. Suasana di tambak berubah drastis. Jika sebelumnya masih ada basa-basi, kali ini semua formalitas lenyap. Interogasi resmi dimulai dengan tekanan penuh. Arif Pratama dipanggil lebih dulu. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipis. Suaranya bergetar saat berbicara. Saya kira dia pergi sendiri. Ibu bilang tidak usah lapor polisi, nanti juga kembali. Pernyataan singkat itu membuka dua fakta penting. Pertama, Arif sebenarnya sadar istrinya menghilang tetapi ia memilih diam. Kedua, keputusan diam itu bukan sepenuhnya kemauannya sendiri melainkan hasil arahan ibunya. Seketika semua mata penyidik beralih menatap Ibu Sulastri. Berbeda dengan awal saat ia menangis keras, kali ini Sulastri terlihat sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Dengan suara datar ia berkata, saya hanya mengira itu pertengkaran biasa antara suami dan istri. Mana saya tahu akan jadi begini. Ketenangan itu justru menguatkan kecurigaan. Mengapa seorang ibu mertua yang dikenal disiplin tidak pernah mencoba menghubungi keluarga menantunya? Mengapa hampir sebulan berlalu tanpa sedikit pun kepanikan? Sikap diamnya bukan lagi wajar melainkan tanda bahaya. Kombes Arif Setiawan dengan pengalaman lebih dari 2 dekade tahu persis bahwa dalam kasus keluarga diam bisa lebih keras daripada kata-kata. Orang yang tidak bersalah biasanya panik, berusaha mencari atau menangis meminta pertolongan. Tetapi Sulastri sebaliknya hening terkendali, seolah menyembunyikan rahasia besar. Malam itu keputusan penting diambil. Arif Pratama dan Ibu Sulastri resmi ditetapkan sebagai tersangka potensial, bukan lagi saksi. Kasus yang tadinya dianggap kematian misterius kini berubah arah menjadi dugaan pembunuhan dalam lingkup keluarga sendiri. Malam itu kantor Polres Indramayu dipenuhi kesibukan. Setelah hasil uji DNA memastikan korban di dasar kolam adalah Siti Mariam, suasana berubah total. Tidak ada lagi anggapan hilang biasa. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan, ini adalah kasus pembunuhan dan lingkaran pertama yang paling dicurigai adalah keluarga sendiri. Kombes Arif Setiawan memimpin langsung jalannya interogasi. Arif Pratama duduk di kursi tersangka potensial, wajahnya pucat, tangan terus meremas kelana. Di hadapan para penyidik ia berusaha menjelaskan namun suaranya gemetar. Saya kira dia pergi sendiri. Ibu bilang jangan lapor polisi, nanti juga pulang. Saya hanya menurut. Kalimat itu membuat ruangan semakin sunyi. Beberapa penyidik saling berpandangan. Jawaban tersebut jelas menunjukkan bahwa Arif sadar betul istrinya hilang namun memilih diam karena arahan ibunya. Kini giliran Ibu Sulastri dipanggil masuk. Berbeda dengan tanggisan histeris di awal, kali ini ia tampak sangat tenang. Duduk tegak, pandangan lurus dan suara datarnya membuat bulu kuduk merinding. Saya hanya mengira itu pertengkaran biasa. Mariam mungkin sedang marah. Mana saya tahu akhirnya jadi begini. Kombes Arif menatap tajam. Ibu, hampir sebulan Mariam tidak pulang, teleponnya mati, tidak ada kabar. Mengapa ibu tidak sekalipun menghubungi keluarganya di Cirebon? Sulastri terdiam beberapa detik lalu menjawab pelan, saya pikir itu urusan rumah tangga mereka. Saya tidak ingin ikut campur. Jawaban itu terdengar logis di permukaan namun justru memperkuat kecurigaan. Seorang ibu mertua yang dikenal keras dan disiplin tidak mungkin bersikap pasif jika benar-benar tidak tahu apa-apa. Diamnya Sulastri terlalu aneh, seperti sebuah dinding yang sengaja dibangun untuk menutupi sesuatu. Salah satu penyidik senior menulis catatan cepat, ketidakpedulian equal sin indikasi pengetahuan. Dalam pengalaman mereka, orang yang benar-benar tidak bersalah akan gelisah mencari korban, menelepon keluarga, bahkan melapor sendiri. Tapi Sulastri berbeda, hening terkendali, seakan menyimpan rahasia kelam. Interogasi semakin dalam. Arif kembali dipanggil, kali ini dipertemukan dengan ibunya. Kombes Arif Setiawan membuka berkas dan berkata tegas, Arif, kamu bilang mengikuti arahan ibumu. Sementara ibumu menyatakan tidak tahu menahu. Jadi siapa yang berbohong di sini? Arif menunduk, kedua tangannya bergetar. Air mata menetes di pipinya. Saya hanya takut, Pak. Saya malu kalau tetangga tahu Mariam pergi. Ibu bilang tidak usah lapor. Saya menuruti saja. Sulastri segera menyela dengan suara datar, saya tidak pernah menyuruh dia bohong. Dia sendiri yang bilang istrinya pulang ke Cirebon. Saya pikir memang begitu. Kontradiksi itu dikatat dengan teliti.
Kombes Arif tahu dalam kasus keluarga sering kali kebohongan pertama bukan untuk menutupi kejahatan melainkan untuk membeli waktu. Dan waktu adalah hal yang paling berharga bagi pelaku. Malam semakin larut. Interogasi berlangsung bergantian, kadang Arif dipanggil sendiri, kadang Sulastri. Pola jawaban mereka semakin jelas. Arif lemah terombang ambing selalu menyalahkan ibunya. Sedangkan Sulastri dingin tenang berusaha menggalikan perhatian. Dua karakter berbeda tetapi keduanya saling terikat dalam benang merah yang sama. Akhirnya Kombes Arif Setiawan menutup map tebal itu lalu mengumumkan keputusan penting. Mulai malam ini status kalian berdua resmi berubah. Bukan lagi saksi tapi tersangka potensial dalam kasus pembunuhan Siti Mariam. Kalimat itu menggantam ruangan seperti petir. Arif menjerit lirih, tubuhnya lunglai. Sulastri tetap duduk tenang, hanya menarik napas panjang seolah sudah menyiapkan diri. Di luar kantor polisi malam Indramayu terasa semakin pekat. Angin membawa bau tanah basah dari tambak. Tetapi di dalam ruang interogasi para penyidik tahu perjalanan mengungkap kebenaran baru saja memasuki babak yang lebih gelap. Ruang interogasi di Polres Indramayu malam itu benar-benar dipenuhi ketegangan. Lampu neon yang menggantung di langit-langit bergetar pelan seolah ikut menambah rasa mensekam. Dua orang yang menjadi pusat perhatian Arif Pratama dan ibunya Ibu Sulastri duduk di ruangan terpisah. Para penyidik ingin menggali lebih dalam siapa yang berbohong, siapa yang berkata jujur, atau apakah keduanya sama-sama menyembunyikan kebenaran. Arif duduk dengan wajah pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuan kuku, jarinya menekan kulit hingga memutih. Setelah berulang kali menghela napasnya akhirnya bersuara lirih, hampir tak terdengar, "Saya takut Pak, saya malu kalau orang kampung tahu istri saya pergi. Ibu bilang jangan ributkan, nanti juga kembali. Saya hanya ikut saran ibu." Kalimat sederhana itu seakan merangkum siapa Arif sebenarnya, seorang pria yang tidak sepenuhnya jahat tapi terlalu rapuh dan bergantung pada ibunya. Ia memilih diam meski dalam hatinya ada keraguan yang terus menghantui. Beberapa menit kemudian giliran Ibu Sulastri dipanggil masuk. Berbeda dengan anaknya, ia duduk tegak, wajahnya tenang, suaranya terkontrol, bahkan sesekali terdengar gugup keras. Dengan mata menatap lurus ke arah penyidik, ia berkata, "Saya tidak pernah menyuruh Arif berbohong. Dia sendiri yang bilang istrinya pulang ke Cirebon. Saya juga percaya begitu. Kalau saya tahu Mariam mati, mana mungkin saya diam saja." Kedua pernyataan itu jelas saling bertentangan. Arif melempar tanggung jawab ke ibunya sementara sang ibu menolaknya mentah-mentah. Para penyidik mencatat dengan teliti setiap kata. Dari pengalaman panjang mereka, kontradiksi seperti ini hampir selalu menjadi sinyal adanya kebenaran yang sedang ditutupi. Pertanyaan besar pun menggemuka, mengapa seorang ibu mertua yang selama ini dikenal kerewet penuh kontrol tidak pernah sekalipun mencoba menelepon keluarga menantunya? Mengapa Arif seorang suami tidak pernah berusaha mencari istrinya yang hilang hampir sebulan? Kebisuan mereka terlalu aneh, terlalu janggal. Saat suasana ruangan kian menegang, tiba-tiba Ibu Sulastri melontarkan sebuah nama yang belum pernah disebut sebelumnya. "Kenapa kalian tidak cari Tuan Sia? Mungkin saja Mariam kabur ikut dia lalu celaka." Seisi ruangan mendadak hening. Para penyidik saling bertukar pandang. Tuan Sia seorang teknisi listrik kontrak yang pernah memperbaiki instalasi di tambak keluarga itu sama sekali belum pernah masuk dalam daftar pemeriksaan. Mengapa tiba-tiba Sulastri menunjuk dia? Alasan yang ia lontarkan terdengar gugup logis di permukaan. "Saya sering lihat Mariam senyum-senyum saat kirim pesan. Saya curiga ada sesuatu. Kalau dia lari ikut pria lain wajar saja kan, namun justru karena terlalu logis kecurigaan penyidik semakin menguat. Jika memang Sulastri sudah lama menaruh curiga, mengapa baru sekarang ia menyebut nama itu? Mengapa menunggu hingga identitas mayat dipastikan sebagai Mariam?" Pertanyaan-pertanyaan itu menari di kepala setiap penyidik yang hadir. Kombes Arif Setiawan yang memimpin jalannya interogasi menghela napas panjang. Ia sudah terlalu sering melihat pola seperti ini. Menciptakan kambing hitam, menggerakkan kecurigaan ke orang luar adalah trik lama untuk mengalihkan perhatian dari lingkaran keluarga. Namun demi prosedur, ia tetap memutuskan untuk memanggil Tuan Sia ke kantor polisi. Ketika berita kematian Mariam disampaikan, reaksi Tuan Sia sungguh mengejutkan. Wajahnya mendadak pucat, matanya melebar tak percaya, lalu ia jatuh terduduk di kursi dengan suara terbata-bata. "Apa Mariam mati?" "Tidak mungkin." Astaga, reaksi spontan itu sangat berbeda dengan sikap Sulastri yang penuh perhitungan. Tuan Sia tampak benar-benar terpukul, tidak ada tanda-tanda ia sudah tahu sebelumnya. Setelah beberapa saat menenangkan diri, ia mulai bercerita. Ia mengaku memang sering berbincang dengan Mariam setiap kali datang memperbaiki listrik. "Dia kelihatan kesepian, Bu. Selalu diawasi, tidak bebas. Saya hanya mendengar curhatnya, tidak lebih dari itu," ukapnya pelan. Lebih dari sekadar ukapan, Tuan Sia juga memiliki alibi kuat.
Pada hari yang diperkirakan Mariam tewas, ia sedang berada di Bekasi melakukan perawatan listrik di sebuah pabrik besar. Bukti absensi pesan pekerjaan bahkan lokasi GPS dari ponselnya mendukung keterangan tersebut. Dengan bukti sekuat itu, nama Tuansia langsung dikoret dari daftar tersangka. Namun ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga bagi penyidikan, sebuah potongan gambaran tentang Mariam. Menurut kesaksiannya, Mariam sering merasa seperti bayangan di rumah suaminya. Ia selalu berada di bawah kendali ibu mertua, tidak memiliki kebebasan dan jarang sekali mendapat dukungan dari sang suami. Keterangan itu membuat tim penyidik semakin yakin. Pelaku bukan orang luar, pelaku ada di dalam rumah itu sendiri. Hari itu ruang interogasi di Polres Indramayu kembali diliputi suasana mencekam. Lampu neon putih di langit-langit bergetar pelan menebarkan cahaya dingin yang menciptakan bayangan samar di dinding. Udara terasa berat menekan siapapun yang duduk di sana. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, Arif Pratama dan ibunya, Ibu Sulastri, dipertemukan dalam satu ruangan. Tidak ada lagi jarak aman, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Yang ada hanya meja kayu panjang, tumpukan berkas tebal, dan tatapan dingin para penyidik yang menanti pengakuan keluar. Kombes Arif Setiawan membuka map besar berwarna kokelat tua. Di dalamnya tersusun rapi hasil tes DNA, laporan forensik, keterangan saksi, serta transkrip interogasi yang menunjukkan pernyataan bertolak belakang antara ibu dan anak. Dengan suara tenang namun menusuk, ia menggurai kembali rangkaian peristiwa penemuan tengkorak di dasar kolam nila, kejanggalan keluarga, hingga alibi Tuansia yang terbukti kuat dan tak terbantahkan. Setelah menyampaikan semua itu, ia menutup map dengan perlahan. Ruangan seakan ikut menahan napas. Tatapannya diarahkan lurus ke mata Arif. Suaranya terdengar jelas tajam seperti pisau. Tuansia memiliki alibi yang sangat kuat. Jika kami tidak menemukan pelaku sebenarnya, maka orang yang paling dicurigai adalah kamu, Arif. Arif sontak terperanjat. Tubuhnya kaku, tangannya gemetar hingga hampir tak bisa menggenggam. Wajahnya pucat dan ia menoleh ke arah ibunya dengan pandangan putus asa, seolah mencari perlindungan terakhir. Namun Kombes Arif tidak memberi jeda. Ia melanjutkan lebih keras setiap kata, menekan, bayangkan orang-orang berkata kamu membunuh istrimu karena cemburu lalu membuang jasadnya ke kolam. Bayangkan ibumu dianggap menutupi perbuatanmu. Apakah kamu sanggup menanggung semua itu? Kata-kata itu menghantam jantung Arif seperti palu godam. Napasnya tersenggal, keringat deras mengalir membasahi pelipis. Ia menunduk matanya berkaka-kaka, bibirnya bergetar seperti hendak meminta tolong, namun suara tercekat di tenggorokan. Kini tatapan sang perwira beralih ke Ibu Sulastri. Dengan nada berat ia mengajukan pertanyaan yang menembus pertahanan terakhir. Ibu, apakah benar ibu mencintai anak ini? Sulastri yang sejak tadi duduk kaku memerah wajahnya. Matanya basah tetapi ia berusaha tetap tegar. Dengan suara bergetar ia menjawab, tentu saja. Dia anak satu-satunya. Segala yang saya lakukan selama ini hanya demi dia. Kombes Arif mengangguk pelan lalu mengkondongkan tubuh. Suaranya lebih dalam, menekankan setiap suku kata. Kalau begitu ibu ingin dia hidup dengan tuduhan palsu seumur hidup, atau ibu ingin dia bebas meski harus menerima kenyataan pahit? Pertanyaan itu menangkap tajam. Bibir Sulastri bergetar, wajahnya memukat. Melirik sekejap ke arah anaknya lalu kembali menunduk. Arif tak tahan lagi, jatuh berlutut di depan ibunya. Air matanya menetes deras mengalir di lantai yang dingin. Dengan suara serak ia memohon, Bu, kalau ibu benar-benar sayang sama aku, jangan biarkan aku hidup seperti ini. Aku tidak sanggup lagi. Keheningan tebal menyelimuti ruangan. Para penyidik menahan napas. Sulastri gemetar, tangannya meremas ujung kerudung. Dinding pertahanan yang selama berminggu-minggu ia bangun mulai retak. Akhirnya tembok itu runtuh. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan dan tangisnya peka parau dan tersenggal. Di sela isak kata-katanya terputus-putus, aku tidak mau dia menderita, aku takut orang-orang menertawakan kami, aku hanya ingin semuanya lewat lenyap tanpa jejak. Kata-kata itu mengguncang ruangan. Beberapa penyidik saling berpandangan, tidak ada yang bersorak, tidak ada yang menghakimi, hanya diam yang pekat. Kombes Arif tetap duduk tegak tetapi sorot matanya melunak. Ia tahu inilah celah yang selama ini mereka tunggu saat kebenaran mulai menyusup melalui retakan. Dengan sabar ia menuntun ritme interogasi. Ibu, ujarnya lembut, apa yang terjadi malam itu? Tolong ceritakan dari awal tanpa menambah, tanpa mengurangi. Kita tidak sedang mencari kambing hitam. Kita mencari kebenaran agar Arif tidak hidup dalam tuduhan. Sulastri menarik napas panjang lalu menghembuskannya gemetar. Ia menggusap air mata mencoba menyusun kalimat. Ada jeda yang panjang seolah ia sedang menapak mundur menembus malam yang kelam. Malam itu suaranya serak, aku membaca pesan di ponsel Mariam. Aku marah, aku merasa dipermalukan. Kami berdebat di belakang rumah. Aku kehilangan kendali, kalimatnya terhenti. Ia menutup mata, pundaknya bergetar. Kombes Arif tidak memotong. Ia memberi ruang menunggu pengakuan utuh.
Di seberang meja Arif menunduk menangis tanpa suara. Setiap detik terasa panjang seolah jarum jam enggan bergerak. Sulastri membuka mata kembali. Tatapannya kosong namun pasrah. Aku akan cerita semuanya, ujarnya lirih. Tapi aku mohon lindungi Arif dari fitnah yang bukan miliknya. Kombes Arif mengangguk. Kebenaranlah yang akan melindunginya. Di titik itu semua orang mengerti babak penentuan telah dimulai. Pengakuan tidak lagi sekadar bayangan, ia akan segera mengambil bentuk kalimat demi kalimat. Dan di luar jendela langit, Indramayu yang gelap seakan ikut menunggu menyimpan napas sebelum fajar menghadirkan hari baru yang berat. Suasana ruang interogasi masih berat ketika Ibu Sulastri mulai berbicara. Tangisnya belum reda tetapi dari sela-sela Ishak yang mencoba merangkai kata. Para penyidik duduk tegang pena siap menulis setiap detail. Malam yang selama ini penuh misteri akhirnya mulai menyingkap wajah aslinya. Dengan suara serak yang memulai malam itu sekitar pukul 10 setelah semua pekerja pulang dan rumah sunyi, saya menemukan pesan di ponsel Mariam. Pesan itu pendek tapi membuat darah saya mendidih. Aku tahu kamu lelah. Kalau mau kita bisa pergi jauh dari sini. Tidak ada nama, tidak jelas siapa pengirimnya, tapi bagi saya sudah cukup. Saya yakin dia selingkuh. Kata-kata itu membuat Arif menunduk, air mata menetes membasahi pipi. Kombes Arif Setiawan tidak menyela, hanya memberi isyarat agar Sulastri terus melanjutkan. Saya memanggil Mariam ke belakang rumah dekat gudang peralatan tambak. Awalnya saya ingin bicara baik-baik tapi emosi saya tidak terkendali. Saya marah dan berkata, selama ini kamu makan dari hasil keringat keluarga ini tapi kamu malah mempermalukan kami. Mariam membantah, katanya hanya salah paham. Tapi saya tidak percaya. Suara kami makin keras, pertengkaran semakin memanas. Sulastri berhenti sejenak menutup wajah dengan kedua tangan sebelum melanjutkan. Ketika Mariam membela diri, saya merasa ditantang. Dalam sekejap saya meraih tongkat kayu yang biasa dipakai memukul jaring ikan. Saya menghantam kepalanya, ruangan seketika hening. Semua orang menahan napas. Mariam langsung jatuh, darah mengalir di lantai semen. Saya panik. Saya berdiri kaku beberapa menit, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Seharusnya saya memanggil pertolongan. Tapi pikiran saya hanya satu, orang-orang akan menertawakan keluarga kami. Mereka akan bilang menantu saya lari dengan laki-laki lain. Saya tidak sanggup menanggung malu itu. Ia menyeka air mata lalu menunduk dalam-dalam. Jadi saya menyeret tubuhnya ke dapur, menutupinya dengan karung bekas pakan ikan. Tengah malam setelah Arif tidur, saya mulai memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dengan peralatan tambak. Saya tahu itu kejam tapi saya yakin kalau tubuhnya hilang di kolam orang akan mengira dia kabur. Tidak ada yang akan tahu. Arif menjerit lirih, bukan apa tapi suaranya tenggelam dalam tangis. Sulastri melanjutkan dengan suara hampir tak terdengar, saya buang potongan tubuh itu sedikit demi sedikit ke kolam nomor 3. Saya pikir ikan akan memakan semuanya. Pagi berikutnya saya bilang pada Arif bahwa Mariam mungkin pulang ke rumah orang tuanya. Saya memerintahkannya untuk mengatakan begitu kalau ada yang bertanya. Dia menurut meski saya tahu matanya penuh keraguan. Salah satu penyidik menutup mata menahan emosi. Kombes Arif mengkondongkan tubuh berkata pelan tapi tegas, jadi ibu yang mengatur segalanya? Arif hanya mengikuti perintah. Sulastri mengangguk lemah. Ya, semua ide itu dari saya. Arif terlalu lemah untuk melawan. Kombes Arif mencatat lalu menatapnya tajam. Ibu sadar pengakuan ini berarti ibu menghadapi hukuman paling berat. Sulastri menarik napas panjang. Saya tahu. Tapi saya tidak sanggup lagi melihat Arif dihantui tuduhan yang bukan miliknya. Lebih baik saya sendiri yang menanggung semua ini. Keheningan menutup ruangan. Arif berlutut menangis histeris memeluk kaki ibunya. Para penyidik saling berpandangan, mereka tahu misteri hampir selesai terkuak. Di luar malam Indramayu masih pekat. Tetapi di dalam ruangan itu cahaya kebenaran akhirnya muncul meski datang bersama rasa sakit yang tak tertahankan. 3 bulan setelah pengakuan mengejutkan itu, ruang sidang pengadilan negeri Indramayu dipenuhi warga. Dari pagi buta orang-orang sudah berdatangan ingin menyaksikan akhir dari kasus yang mengguncang desa kecil di tepi tambak. Di kursi terdakwa duduk Ibu Sulastri mengenakan baju kurung sederhana warna gelap. Wajahnya tampak lebih tua puluhan tahun, keriput semakin dalam dan tatapannya kosong. Di sisi lain Arif Pratama duduk di bangku pengunjung. Tubuhnya terlihat kurus, mata cekung karena kurang tidur. Sejak malam pengakuan itu ia seolah kehilangan semangat hidup. Ia bukan pelaku utama tetapi bayangan rasa bersalah menghantui setiap langkahnya. Jaksa penuntut berdiri membacakan dakwaan dengan suara lantang bahwa terdakwa Sulastri terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Siti Mariam. Bahwa terdakwa dengan sengaja memukul korban hingga tewas, kemudian memutilasi dan membuang jasad korban ke dalam kolam ikan untuk menghilangkan jejak.
Setiap kata menggema menusuk hati semua yang hadir. Sulastri menunduk, tidak membantah, tidak menangis, hanya menggenggam ujung kakinya eret-eret. Saksi-saksi dipanggil termasuk para penyidik dan tetangga yang pernah melihat kejanggalan. Semuanya menguatkan bahwa Sulastri adalah dalang tunggal. Arif sendiri juga dimintai keterangan. Dengan suara serak ia berkata, "Saya tahu saya lemah. Saya hanya menuruti kata-kata ibu. Tapi saya tidak pernah ingin Mariam mati. Saya menyesal seumur hidup." Ruang sidang hening sejenak. Beberapa orang menghela napas panjang, sebagian meneteskan air mata. Setelah sidang berjalan berjam-jam, hakim akhirnya membacakan putusan. Dengan suara berat ia berkata, menimbang seluruh bukti dan fakta persidangan, majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap terdakwa Sulastri. Kalimat itu membuat ruangan gempar. Ada yang terkejut, ada yang berbisik, ada yang hanya terdiam membeku. Sulastri tetap menunduk lalu berkata lirih, "Saya terima. Semua demi anak saya. Saya salah tapi saya tidak ingin Arif hancur." Arif meledak dalam tangis. Ia berdiri berusaha mendekati ibunya namun segera ditahan petugas. "Ibu, jangan tinggalkan aku tidak bisa hidup tanpa ibu," teriaknya. Tetapi Sulastri tidak menoleh, hanya menutup mata dengan pasrah. Beberapa bulan setelah putusan, kabar tentang eksekusi Sulastri menyebar. Desa kecil itu kembali gempar meski banyak yang sudah menduga akhir seperti itu. Tambak keluarga yang dulu ramai kini menjadi lahan kosong. Kolam tempat jasad Mariam ditemukan ditutup tanah menyisakan hamparan semen dingin yang sepi. Arif menjual semua harta peninggalan dan pergi dari desa. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia menghilang. Beberapa orang mengatakannya pindah ke Jawa Timur bekerja serabutan. Ada pula kabar ia tinggal sendirian di kota besar, hidup tertutup menghindari masa lalu. Yang pasti bayangan tragedi itu tidak pernah hilang. Arif kehilangan istri, kehilangan ibu dan kehilangan dirinya sendiri. Setiap malam ia dihantui suara tangis Mariam dan setiap pagi ia merasa hampa. Warga desa kerap menceritakan kembali kisah itu kepada generasi muda, bukan sekadar sebagai cerita kriminal tetapi sebagai pelajaran pahit. Tentang bagaimana rasa malu bisa berubah menjadi alasan untuk menghapus nyawa. Tentang bagaimana cinta seorang ibu bila dibelokkan oleh obsesi menjaga nama baik bisa berubah menjadi belenggu mematikan. Pada akhirnya kasus ini meninggalkan pesan, diam bukanlah jalan keluar dan cinta yang salah arah bisa menghancurkan seluruh keluarga. Kisah tragis di Indramayu bukan sekadar cerita kriminal melainkan cermin bagi kehidupan kita semua. Ada beberapa hal penting yang bisa dipetik, diam bukan solusi. Ketika menghadapi konflik dalam keluarga, memilih diam hanya akan memperbesar masalah. Kejujuran dan komunikasi adalah jalan terbaik untuk mencegah bencana. Harga diri tidak lebih tinggi dari kebenaran. Banyak orang terjebak pada rasa malu dan gengsi hingga rela mengorbankan kebahagiaan orang lain. Padahal kehormatan sejati lahir dari kejujuran dan keberanian menghadapi kenyataan. Cinta harus disertai pengertian. Seorang ibu bisa mencintai anaknya, seorang suami bisa menyayangi istrinya. Namun jika cinta berubah menjadi kontrol berlebihan, maka cinta itu akan menjadi belenggu yang menghancurkan keluarga. Dari sini kita belajar bahwa keluarga bahagia tidak dibangun dari rasa takut atau paksaan, melainkan dari kasih sayang, rasa hormat dan keberanian untuk berkata benar. Jika cerita ini membuat Anda merenung, jangan lupa untuk tekan tombol like agar semakin banyak orang bisa belajar dari kisah ini. Subscribe channel ini supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Tulis komentar tentang pelajaran yang Anda dapat. Apakah Anda pernah melihat keluarga yang terjebak dalam diam dan gengsi seperti kisah ini? Mari kita jadikan setiap cerita bukan hanya sekadar hiburan tetapi juga cermin kehidupan yang mengingatkan kita untuk lebih manusiawi, lebih berani dan lebih tulus mencintai.